Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul The Bravest Escort Group. Film ini pun mengisahkan tentang seorang pemuda yang berprofesi sebagai pengawal di mana ia harus melindungi seorang pemimpin negara. Tak heran jika pemuda tersebut menjadi target utama bagi seluruh pasukan musuh yang ingin merebut kendali pemerintahan. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Simak terus alur ceritanya. Berlatar pada abad ke-17, Kaisar Wu yang cukup terkenal di daratan Cina mendirikan sebuah negara bernama Zhou. Pada saat itu, Kaisar Wu menunjuk Ma Bao sebagai jenderal untuk memimpin 50.000 prajurit agar dapat menyelesaikan misi untuk merebut sebuah wilayah yang dikuasai oleh dinasti Qing. Namun di tengah peperangan tersebut, Ma Bao mendapatkan laporan bahwa Kaisar telah meninggal dunia. Hal itu membuat Ma Bao memutuskan untuk mundur dan kembali ke ibu kota untuk menghormati sang Kaisar yang terakhir kalinya. Setelah kematian Kaisar Wu, pasukan dari dinasti Qing melakukan perlawanan sehingga pasukan Jenderal Ma Bao pun cukup kewalahan menghadapi mereka. Melihat situasi semakin agresif, sang jenderal harus melindungi keluarga dari Kaisar Wu yang tersisa, yaitu istri satu-satunya yang bernama Chen Yuan. Sebagai orang penting, Jenderal Ma Bao harus mencari pengawal untuk menjaga istri sang kaisar dari ancaman yang mungkin akan terjadi. Beralih kepada sebuah tempat di mana seorang ketua pasukan jasa pengawal yang bernama Liu sangat terkejut mendengar hilangnya peta harta karun milik keluarganya. Hal itu membuat Liu khawatir dan menanggapi kejadian ini, Liu mendatangi seorang yang dicurigai telah mencuri peta harta karun tersebut. Dengan tidak gegabah dan tak mau menuduh sembarangan, Liu akhirnya dapat bertemu dengan orang tersebut. Ia sendiri bernama Junma. Dalam pertemuan mereka, Junma mengakui bahwa ia telah mencuri peta harta karun milik Liu. Namun jika Liu ingin mendapatkannya kembali, ia harus menerima sebuah tantangan dari Junma. Sebagai pengawal profesional, Liu akhirnya menyetujui tantangan tersebut di mana ia harus meminum arak yang berada di hadapannya. Namun tak semudah yang kita pikirkan. Ternyata Liu harus menghadapi beberapa anak buah terbaik yang dimiliki Junma. Di akhir aksi memukaunya, Liu dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan cukup mudah. Setelah itu, Jenderal Ma Bao menerima kunjungan dari salah satu anak buah terbaiknya yang ternyata dia adalah Junma. Pada fakta yang terjadi, mereka sedang mencari pengawal untuk menjaga istri sang kaisar yang tak lain adalah Chen Yuan. Dalam laporan yang diberikan Junma, biro pengawal Kingping yang diketuai oleh Liu berhak untuk dipekerjakan. Apalagi Liu terbukti sangatlah sulit untuk dikalahkan. Esok harinya, Liu mendapatkan undangan dari Jenderal Ma Bao agar menandatangani kontrak pengawalan untuk melindungi istri Kaisar Wu. Di sisi berbeda, Junma mengadakan pertemuan bersama seorang bernama Yaozi. Mereka membahas sebuah rencana untuk menculik Chen Yuan. Entah apa yang mereka pikirkan untuk menculik istri dari sang kaisar. Namun pada faktanya, Junma dan Yaozi
memiliki tujuan berbeda. Diketahui Junma berkeinginan untuk merebut kembali peta harta karun milik Liu atas dasar keinginannya sendiri. Sementara untuk Yaozi, ia berkeinginan ingin menculik Chen Yuan karena memang Yaozi telah lama mencintai wanita tersebut. Untuk menjalankan rencana tersebut, Yaozi meminta bantuan dari seorang pendekar yang bernama Tao San. Di tempat berbeda, Liu dan rekannya pun memulai pekerjaan yang mana seperti yang telah kita ketahui, Liu harus melindungi Chen Yuan dari berbagai ancaman, termasuk juga dari Yaozi dan juga Junma. Dalam menjalankan tugas, salah satu anak buah pendekar Tao San melihat pergerakan mereka yang menuju ke kota Yulan. Malam harinya, benar saja beberapa anak buah pendekar Tao San mencoba untuk menyerang Liu dan juga rekan-rekannya. Di akhir pertarungan tersebut, anak buah pendekar Tao San pun yang mengalami kekalahan melaporkan kejadian itu dan mengakui bahwa Liu adalah seseorang yang sulit untuk ditumbangkan. Esok harinya ketika dalam perjalanan menuju ke kota Yulan, Liu dan semua pasukannya mampir di sebuah kedai yang cukup terkenal. Namun di saat mereka menikmati makanan yang dihidangkan, beberapa anak buah Tao San ternyata sudah berada di tempat tersebut, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Pada akhirnya Liu berhasil menetralisir keadaan sekaligus membuat beberapa anak buah Tao San pergi dari tempat itu. Singkat cerita, kita semua dialihkan kepada Jenderal Ma Bao yang sedang memimpin pasukannya, di mana pada saat itu sang jenderal memerintahkan Junma untuk memimpin pasukan agar menjaga Chen Yuan sampai di tepi sungai. Namun yang tidak mengenakan bagi Junma adalah ia dan pasukannya harus mati ketika Chen Yuan telah berhasil menyeberangi sungai tersebut. Namun akhirnya Junma menolak mentah-mentah permintaan dari atasannya tersebut, di mana ia beranggapan sang jenderal hanya mementingkan dirinya saja. Junma yang menolak perintahan dari atasannya akhirnya memicu perang saudara antara pasukan Junma melawan pasukan Jenderal Ma Bao, dan dalam pertarungan tersebut Junma berhasil membunuh Jenderal Ma Bao. Beralih kepada Liu yang sedang dalam perjalanan menuju ke kota Yulan, tampaknya pasukan dari Tao San telah menunggu kedatangan mereka. Tak mau mengambil resiko, Liu memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menghindari peperangan. Akan tetapi mereka harus melakukan sesuatu ketika semua anak buah Tao San berusaha untuk menghabisi Liu dan juga yang lainnya. 作用了，之后在百丈瀑布，我们再会合。好，快，往那边走。
Dalam pertarungan yang terjadi, mereka berhasil untuk melarikan diri, namun tidak dengan satu anak buahnya yang rela mengorbankan nyawa demi keberhasilan misi mereka sebagai pengawal. Setibanya di suatu tempat yang aman, Liu mencoba untuk menyembuhkan salah satu dari mereka yang mengalami luka cukup serius, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan tepat pada malam hari, tibalah mereka di kota Julan. Pada mulanya, Liu menganggap kota tersebut adalah tempat yang paling aman untuk berlindung dari semua musuhnya. Akan tetapi, ternyata pendekar Tausan dan juga Yaozi sudah tiba terlebih dahulu. Entah bagaimana pasukan mata-mata pendekar Tausan melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dan yang pasti, pada detik ini juga, Liu dan yang lainnya harus berjuang mati-matian untuk menghadapi semua lawan mereka. Di tengah aksi mereka, satu persatu anak buah Liu berhasil ditumbangkan, dan melihat kejadian ini, Chen Yuan memerintahkan Liu agar pergi, di mana ia berniat ingin menyerahkan diri kepada Tausan. Namun Liu menolaknya, dan sampai kapanpun ia harus melindungi Chen Yuan, sekaligus ingin membuktikan bahwa Liu adalah seorang pengawal sejati. Tak berselang lama mereka pun kembali bertarung, namun pada akhirnya mereka semua harus tewas dalam melakukan perlawanan. Dan sampai saat ini, Liu adalah satu-satunya pengawal yang tersisa yang harus berhadapan langsung dengan pendekar Tausan. Bersamaan dengan hal tersebut, Yaozi menemukan keberadaan Chen Yuan dan langsung menghampiri wanita tersebut. Kembali kepada Liu yang cukup kewalahan menghadapi Tausan, dan secara mengejutkan, Junma tiba-tiba datang dan membunuh Tausan di tempat itu. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Junma memiliki tujuan pribadi untuk menjadi penguasa, sekaligus ingin merebut peta harta karun yang Liu miliki. Dan ketika Junma ingin menghadap Chen Yuan, tiba-tiba bukanlah Chen Yuan yang ia temui, melainkan adalah Yaozi yang ingin membunuh Junma. Entah apa itu tujuan Yaozi sebenarnya. Setelah Junma berhasil membunuh Yaozi, Liu yang melihatnya pun tidak tinggal diam dan langsung membunuh Junma, karena ia sendiri telah mengetahui bahwa Junma mempunyai rencana busuk yang tak dapat dibiarkan.
Pada kejadian sebenarnya di saat bertemu dengan Chen Yuan, Yao Zi yang dulu mencintainya malah berubah 360 derajat setelah Chen Yuan menceritakan sesuatu di mana dalam peperangan yang terjadi melawan dinasti Qing, Chen Yuan berhasil mengevakuasi ibunya yang sampai saat ini masih hidup dan berada di tempat yang aman. Mendengar hal itu, Yao Zi cukup terkejut karena ia mengira bahwa ibunya telah meninggal dunia. Dan sebagai balas budi kepada Chen Yuan, Yao Zi pun bersedia melindunginya meski harus bertaruh nyawa. 自然就是最好的镖师了。 Singkat cerita, setelah berhasil menyelesaikan misi pengawalan, Liu dengan perasaan sedih membawa semua jasad anak buahnya untuk pulang bersama-sama. Dan sampai di sini juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.